para sahabat, kita sudah biasa dengan kosakata bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Imbuhan ber itu artinya ikatan. Masyarakat itu menjadi ikatan banyak orang untuk kepentingan, untuk tujuan bersama, atau mungkin kesamaan identitas. Dan artinya, ikatan itu juga punya konsekuensi bahwa masyarakat itu ya tempat untuk pergaulan hidup bersama, kemudian juga menjadi basis kehidupan dan penghidupan bagi orang banyak. Bangsa juga demikian, kita berbangsa itu artinya kita punya imajinasi. Ben Anderson bilang ini imagine community ya, ini komunitas yang dibayangkan atau terbayangkan artinya imajinasi. Meskipun kita punya suku yang berbeda-beda, agama dan macam-macam, tapi kita punya imajinasi satu, yaitu Indonesia. Itu artinya berbangsa. Demikian juga dengan bernegara. Negara itu menjadi ikatan. Dan yang jauh lebih penting, ya negara itu berfungsi, entah itu untuk keperluan law and order, menjaga keamanan ketertiban, maupun yang kedua, fungsi welfare, fungsi kesejahteraan bagi banyak orang. Dan konstitusi kita sudah menegaskan bahwa negara itu melindungi negeri, melindungi tanah air, tumpah darah, bangsa, rakyat, dan sebagainya. Nah, saya tidak menafikan tiga itu tadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, itu memang harus kita rajut terus-menerus. Tapi saya mau menyampaikan tentang kosakata berdesa. Itu berawal tahun 2013, ya berarti 9 tahun yang lalu. Ketika kami Forum Pengembangan Pembaruan Desa itu melakukan penelitian longitudinal tentang badan usaha milik desa. Dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Kami melihat ada variasi yang luar biasa, ada BUMDesa yang mati suri, yang mangkrak itu begitu banyak, tapi juga ada sebagian BUMDesa itu yang sehat, kuat, dan mandiri. Jalan terus gitu ya, atau yang saya sebut sebagai ini ya, BUMDesa sejati, sehat dan jauh dari bupati. Itu berbeda dengan pedati perintah dari bupati atau merpati merapat ke bupati dan melati ya menjadi ladang upeti. Jadi BUMDesa sejati itu kita temukan ini bukan sekedar faktor manajerial, tetapi karena punya landasan tradisi berdesa yang sudah lebih baik dan proses becoming, proses menjadi proses transformasi menjadi berdesa ini sudah cukup panjang. Artinya, desa itu tidak hanya sekedar administrasi, tidak hanya sekedar ngurus uang, tapi juga ini ya, bagaimana desa itu menjadi ikatan bersama, satu. Kemudian yang kedua, desa itu ya tempat untuk pergaulan hidup bersama. Atau yang ketiga, ya desa itu punya tradisi, punya kapasitas, punya kekuasaan yang dipercaya oleh orang banyak untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat setempat. Itu namanya berdesa. Jadi artinya ya desa itu menjadi lebih bermakna. Dia tidak hanya sekedar wilayah juga. Tapi yang saya katakan dalam video sebelumnya ya desa itu sebagai entity, sebagai entitas. Dia mengandung lokalitas, mengandung kehidupan, dan sekaligus juga mengandung representasi. Nah ini menjadi satu yang terus-menerus dijalani, dimanfaatkan oleh orang banyak. Memang tantangannya luar biasa. Artinya ya tradisi berdesa itu yang sudah menyejarah gitu ya dalam jangka yang sangat panjang, terus-menerus digempur oleh negara, termasuk juga digempur oleh proyek, oleh pembangunan, sehingga ini yang namanya tradisi berdesa itu bisa mengalami keruntuhan. Nah, saya menyampaikan 4 poin ya, 4 poin penting dalam
substansi atau esensi tradisi berdesa. Pertama adalah kepentingan masyarakat setempat. Kita ini dualisme. Ada kepentingan warga, ini individu, yang itu dijamin oleh konstitusi, artinya warga menjadi pemilik negara, yang itu tentu berada di semua tempat, termasuk di dalam ruang kehidupan desa. Nah, sementara kepentingan masyarakat setempat ada juga. Kepentingan masyarakat setempat itu ya yang sehari-hari itu menjadi menjadi hajat hidup bersama gitu. Jadi bukan orang per orang, tapi hajat hidup bersama. Nah, kalau orang mau berpendidikan, mau kesehatan, mau ke sekolah, mau ke dokter, itu kepentingan warga. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab desa. Desa sifatnya membantu, tapi bukan berarti ketipal. Ya. Kalau desa itu diserbu terus-menerus, dititipi berbagai kepentingan warga, maka dampaknya ya dua. Kepentingan warga itu tidak bisa terlayani dengan baik, lalu kemudian yang kedua, ya desa itu akan justru menjadi lebih lemah. Atau yang saya sebut justru titipan atas nama kepentingan warga yang masuk ke desa, itu artinya sebagai parasit atau benalu. Dan memang banyak orang yang mengarah ke sana, karena argumennya desa itu menerima dana yang banyak, padahal ya enggak gitu. Banyak itu nominal itu kan bagi orang-orang yang memberhalakan uang, maka dana desa 1,5 miliar katakanlah, itu sudah dianggap sangat besar. Padahal masalah yang dihadapi desa itu jauh lebih besar. Sering saya katakan bahwa dana desa itu ya menggarami air laut. Karena orang-orang menganggap dana desa besar lalu dititipi macam-macam. Ada stunting, ada perpustakaan, ada banyak sekali. Yang itu sebenarnya malah menjadi parasit. Tujuan kewargaan tidak tercapai, malah dia berdampak menjadi parasit yang melemahkan desa. Nah, karena itu, undang-undang itu berbicara bahwa yang menjadi hukum tertinggi atau menjadi esensi paling penting bagi desa itu kepentingan masyarakat setempat. Kepentingan masyarakat setempat biasanya terkait dengan sosial. Ya, sosial itu macam-macam lah. Ya entah itu nikahan gitu ya, khitanan, kematian, macam-macam. Ada banyak kepala desa mengatakan begini, sekalipun kepala desa punya kinerja yang baik, tetapi kalau tidak pernah melayat pada tetangganya, maka legitimasinya akan turun. Ini namanya sosial. Dan juga sering disebut sebagai gotong royong ya. Kepentingannya banyak sekali. Jadi orang saling tolong-menolong, entah itu membangun rumah atau orang sakit dan sebagainya. Itu mau tidak mau, desa itu menjadi sangat penting. Ya. Banyak urusan-urusan sosial. Baik itu urusan kematian, urusan pernikahan, bahkan juga urusan konflik rumah tangga. Itu lari kepada dukuh atau dusun gitu ya. Kalau nggak selesai nanti kepada kepala desa. Dan itu studi tentang itu sudah sangat banyak. Kalau masyarakat, warga masyarakat desa mempunyai problem, mempunyai masalah, maka pertama kali mereka akan lari pada pemerintah desa, unsur-unsur pemerintah desa. Kemudian kepentingan masyarakat setempat juga terkait dengan ekonomi. Hajat hidup orang banyak, entah itu pertanian atau gunung atau laut gitu ya, yang kemudian dalam perjalanannya gunung itu bisa menjadi desa wisata misalnya, atau kebun ya, nanti kebun itu bisa dikelola secara bersama-sama mendatangkan kemakmuran dan seterusnya. Jadi dimensi ekonomi begitu. Ya ini kalau kita perluas juga namanya hutan desa, hutan adat ya. Jadi hutan adat itu ya begitu untuk kehidupan dan penghidupan mereka. Dan itu sudah turun-temurun begitu. Sehingga ini ada barang yang sifatnya kolektif. Tidak bisa dikatakan individu. Bukan berarti tidak mengakui kepemilikan pribadi. Ada. Tetapi ada barang kolektif, entah itu hutan atau sungai atau gunung, yang itu
dipandang, diperlakukan, dimanfaatkan untuk kepentingan bersama-sama. Yang lain adalah ekologi ya. Ekologi itu ya lingkungan sumber daya alam gitu ya. Jadi lingkungan itu konsepnya ya apa? Konservasi gitu ya. Jadi artinya ya kita mengambil hasil hutan, hasil bumi dan sebagainya, tapi juga harus berlanjut. Dan itulah yang menjadi spirit lalu para teman-teman ekologis itu begitu penting ya, menghargai kearifan lokal. Seperti Trihita Karana di Bali ya, jadi hubungan manusia dengan Tuhan, ya, atau Parahyangan, hubungan manusia dengan alam, atau disebut dengan Palemahan, hubungan manusia dengan manusia gitu, atau disebut dengan Pawongan. Itu dalam Islam juga begitu, ada hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Itu keseimbangan, kecukupan, keberlanjutan. Saya menemukan di banyak tempat dengan kearifan lokal itu punya keyakinan yang kira-kira begini. Kalau mengambil satu sudah cukup, tidak perlu mengambil 10. Mengapa? Karena yang 9 adalah milik anak cucu. Tapi sebaliknya bagi orang kapitalis, bagi orang Jakarta, omongannya begini, kalau Anda bisa mengambil 10, kenapa hanya mengambil 1? Jadi tidak memperhatikan dimensi ekologis, konservasi lingkungan, tidak memperhatikan keberlanjutan dan sebagainya. Jadi 3 poin tadi itu kepentingan masyarakat setempat. Dan tentu di sana juga ada adat istiadat yang begitu beragam dari desa ke desa gitu. Nah, itu kepentingan masyarakat setempat. Kemudian yang kedua adalah prakarsa. Tradisi berdesa itu mengandung prakarsa. Entah prakarsanya orang per orang atau kelompok masyarakat atau siapapun, bisa datang dari BPD, bisa datang dari kepala desa gitu. Dan prakarsa masyarakat itu bentuknya ya macam-macam. Demi untuk melestarikan, mengembangkan, memakmurkan kepentingan masyarakat setempat. Sering disebut banyak orang ini prakarsa ini mengembangkan potensi lokal lah. Bolehlah begitu ya. Atau aset lokal. Sehingga ini kalau ada orang yang berbicara tentang bagaimana mengembangkan aset desa, maka kata kuncinya adalah prakarsa. Kalau bupati punya diskresi, kalau kepala desa punya prakarsa. Yang ketiga itu leadership ya, kepemimpinan ya, yang nanti mengalami transformasi menjadi pemerintah desa. Kepala desa menjadi sangat penting. Yang kita harapkan kepala desa itu tidak hanya menjadi pemimpin yang tunggal gitu, atau merepresentasikan dirinya sendiri, orang terfokus pada sosok kepala desa, tetapi penting untuk menumbuhkan atau proses of becoming dari leader menjadi government. Dan ini dorongan ini sudah saya lakukan di mana-mana ya. Tapi penting kuncinya adalah kepemimpinan untuk tadi ya, bagaimana mengembangkan prakarsa-prakarsa yang tumbuh, mengkonsolidasi prakarsa tentang kepentingan masyarakat setempat, lalu muncul ide-ide yang sangat baik, yang itu kemudian bisa memberikan perubahan ya bagi desa gitu ya. Atau orang mengatakan itu inovasi. Banyak teman yang mendorong kemudian juga mengkaji tentang inovasi desa, itu selalu mengkaitkan dengan aspek ini ya, leadership, ya, aspek kepemimpinan yang itu ya, yang mengembangkan. Jadi tidak hanya semata-mata kepemimpinan Bapaisme, ini kan paling kuno ini, kepemimpinan Bapaisme itu artinya ya kepala desa itu dianggap seorang bapak yang punya kebaikan, pokoknya kayak malaikat lah, diharapkan kayak malaikat. Lalu yang lainnya itu ya penumpang, atau dalam bahasa Jawa nunut mulya. Nunut mulya itu artinya perutnya kenyang, hidupnya itu penak ya, enak, jadi nggak usah banyak bekerja gitu ya. Nanti diharapkan akan dialiri oleh seorang pemimpin yang dikonstruksi sebagai bapak. Itu konsep kepemimpinan yang kuno. Saya mengatakan bahwa konsep kepemimpinan itu progresivisme, bukan bapaisme. Progresivisme itu ya perubahan. Ya, jadi perubahan itu artinya ya tidak mungkin dia akan lahir dalam situasi yang tertib, yang adem ayem, yang ayem-ayem gitu ya. Kalau pengayoman itu ya beda tipis. Ini ya kata senior saya, Insinyur Muhammad Barori ya.
itu bilang pada saya, ya ini namanya pembiaran sama pengayoman itu tipis. Intinya untuk itu tadi ya, adem ayem, harmoni gitu. Saya katakan bahwa perubahan itu tidak pernah akan lahir dari situasi yang harmoni dan tertib. Itu namanya konservatif. Jadi Bapak Esme itu konservatif gitu. Tapi kita harapkan yang progresif, yang maju itu penuh dengan risiko, karena itu pemimpin juga harus high risk ya, risk taker, berani mengambil risiko. Termasuk risiko tidak disukai oleh orang, karena memang perubahan itu kadang pahit. Karena menggembur kemapanan yang sudah lama, orang malas, orang hanya berpikir tentang perutnya sendiri dan seterusnya. Ini soal leadership ya. Memang teori leadership itu banyak banget ya. Katakanlah ada yang konservatif, tapi saya selalu mendorong dan belajarlah bagaimana menjadi pemimpin yang progresif, yang berorientasi pada perubahan dan kemajuan. Jadi perubahan itu artinya tidak bergerak mundur ke belakang, tapi maju ke depan. Lalu yang keempat dalam tradisi berdesa itu adalah musyawarah desa. Undang-undang itu memperkenalkan musyawarah desa yang sebelumnya belum ada ya. Tapi tradisi itu ada. Artinya kita ini tidak hanya terpusat pada pemimpin satu orang. Tapi musyawarah desa itu ya tempat untuk berdebat, berdialektika, membicarakan kepentingan bersama, mencapai tujuan bersama. Kita harus yakin, para pendiri bangsa kita mendirikan Republik Indonesia itu melalui musyawarah, melalui dialog, melalui dialektika. Jadi kita tidak boleh anti diskusi, anti dialog, karena dengan begitu kita akan menemukan kebajikan yang bermanfaat bagi orang banyak. Ya memang ini normatif, tapi apa yang saya sampaikan normatif ini karena memang melihat realitas. Orang itu lebih praktis, lebih suka ngisi formulir daripada berdiskusi, daripada berdialektika, dan itu penyakit di mana-mana. Orang lebih sibuk membicarakan tentang data, tapi tidak berdialektika tentang hajat hidup orang banyak, tentang penghidupan orang banyak. Dan karena itu, ya musyawarah desa itu menjadi arena, menjadi ruang untuk menuju ke sana. Dan semua ini itu relevan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepentingan masyarakat setempat itu adalah kerakyatan. Yang namanya kebijaksanaan itu ya termasuk prakarsa tadi, termasuk gagasan ide, dimusyawarahkan, lalu menghasilkan yang terbaik gitu ya. Dan itu semuanya 4 poin tentang tradisi berdesa itu yang saya sebut sebagai hukum tertinggi. Sama kalau Republik Indonesia itu hukum tertingginya adalah kedaulatan rakyat. Tetapi kalau menurut orang mandor proyek, teknokrat mandor proyek, itu prioritas sebagai hukum tertinggi. Yang ini justru merusak desa. Sehingga kenapa saya hari ini berbicara tentang tradisi berdesa? Karena itu tadi, desa itu sekarang itu hanya menjadi ladang proyek. Proyek-proyek titipan, proyek-proyek parasit, proyek benalu gitu, yang sudah ditentukan dari atas. Dengan skema, dengan panduan, prioritas sebagai hukum tertinggi. Saya punya keyakinan bahwa proyek-proyek itu dari tahun ke tahun, dengan tema itu tadi, prioritas sebagai hukum tertinggi, itu tidak akan membawa penghidupan yang bermakna. Itu tidak akan menghidupi dan menghidupkan. Ya kecuali proyek lah. Proyek itu ya intinya ya laporan yang belum tentu mencerminkan realitas yang sebenarnya. Nah, karena itu saya selalu mendorong kepada desa itu untuk menumbuhkan, untuk membicarakan, untuk proses of becoming, begitu. Transformasi terhadap 4 tadi ya, kepentingan masyarakat setempat, prakarsa lokal, kepemimpinan, lalu yang keempat adalah musyawarah desa.